Terima kasih teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan. Bersyukur pada hari ini kami mendapat informasi terkait dengan PSBB di Kota Palembang, karena besok tanggal 2 akan berakhir selama 14 hari. Apakah untuk kita lanjutkan atau kita stop menuju ke arah yang normal? Tadi berbagai hasil pertimbangan, baik hasil paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, bahwa kita bersyukur saat ini perilaku masyarakat untuk tinggal di rumah ini sudah mencapai 30%, 13%, 30% yang kalau tidak ada pekerjaan, 16% ada kegiatan di perkantoran, kemudian 15% untuk pelayanan kesehatan, dan 5% ke pasar. Kemudian tingkat penyebaran kasus di tanggal 20 Mei sebelum kita melaksanakan PSBB, penyebaran kasus 1,29. Nah, bersyukur di tanggal 31 Mei kemarin tingkat penyebaran menjadi 0,92. Artinya ada keberhasilan selama PSBB kita dilakukan. Nah, masyarakat tadi kecenderungan untuk puncak kasus corona di Kota Palembang ini tanggal 8 Juni yang akan datang. Dan barusan kami dihadiri oleh dikunjungi oleh Dr. Idi, perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia, baik provinsi maupun Kota Palembang, menyarankan atas keprihatinan para dokter dan upaya kita untuk terus menekan kasus corona di Kota Palembang ini. Kami terima kasih mendapat masukan bahwa kiranya PSBB di Kota Palembang ini dilanjutkan. Tapi ke depan ini masih kami akan lihat bagaimana upaya kita untuk betul-betul pembelajaran atau edukasi kita betul-betul dipahami oleh masyarakat secara cepat, sehingga bersama TNI, Polri dan jajaran terkait dengan kemarin kita sudah ambil siaga untuk mendisiplinkan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan ini. Kalau selama PSBB kita berada di checkpoint, dan mudah-mudahan yang ke depan ini kita kolaborasikan menuju daerahnya normal dengan PSBB. Jadi kita akan jemput bola, akan kita datangi tempat-tempat keramaian dengan melibatkan personel. Untuk personel yang disiapkan, TNI kurang lebih 800-an, begitu juga kepolisian kurang lebih jumlahnya 1.705. Kemarin kami ditawarkan oleh Pak Pangdam apabila personel lebih kurang untuk memberikan edukasi ke masyarakat, mereka siap untuk menambah. Jadi itu informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Tetap kami berharap, mari kita semua bekerja sama, karena pemerintah beserta unsur terkait tidak bisa bekerja secara sendirian untuk mengurangi kasus corona di Kota Palembang, tetapi peran serta kita harus. Masyarakat adalah garda terdepan, kesehatan itu adalah untuk seorang untuk pribadi kita, artinya untuk kita semua. Jadi
bukan hanya milik dokter, bukan hanya milik pejabat, bukan hanya milik guru, tetapi kesehatannya adalah milik kita semua yang kita berkewajiban sesama kita untuk menjaga. Jadi apa namanya, kalau mau keluar rumah gunakan masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Terima kasih. Bapak, tadi Bapak bilang puncak dari penularan ini 8 Juni. Itu berdasarkan apa Pak ya? Prediksi berdasarkan data yang disampaikan dan hasil akademisi dari itu prediksi dari Public Health FKUNSRI. Dengan seperti ini Pak, apakah kita tadi Bapak bilang kan apakah PSBB akan diperpanjang atau menuju ke transisi dari PSBB menuju ke new normal? saya kira dua-duanya. PSBB ini juga dalam rangka menuju apa namanya, new normal. Jadi new normal itu ketika daerah itu sudah mematuhi dengan standar kesehatan dan sudah melengkapi apa namanya pedoman-pedoman kesehatan itu, termasuk fasilitas-fasilitas. Itu sudah bisa ditetapkan. Artinya kita tak perlu personel lagi untuk mengedukasi masyarakat ketika daerah itu sudah new normal. Ini menuju. Nah, kalau menuju new normal ini artinya kita lebih maksimal lagi ya, mempersiapkan personel kita untuk menuju new normal. Di antaranya PSBB yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menuju daerah new normal. Artinya gaya baru, kehidupan baru di tengah-tengah masyarakat yang selama ini yang tidak pakai masker seluruh pakai masker. Yang selama ini selalu ingin berdempetan, sekarang jaga jarak. Saya kan ingin tahu PSBB ini bilangnya diperpanjang atau tidak? Iya, intinya diperpanjang berapa lama Pak? Kalau perpanjang masa inkubasi 14 hari lagi ya. 14 hari. Nah, Oh. perbanyak ini kami sedang persiapkan, kami sedang mendapatkan masukan-masukan, di antaranya dari ID, dari tokoh masyarakat, dari KPD, sehingga kami mendapat. Mudah-mudahan, katakan sampai berakhirnya besok. Secara resmi Pak, Secara- secara resmi kapan diperpanjangnya? Maksudnya misalnya habis tanggal 2, apakah dilanjutkan tanggal 3 dan sampai 14 Inilah hari ke depan? akan kami evaluasi dari hasil harapan evaluasi hari ini. Ya. Jadi mungkin ada beberapa hal nanti ketika itu diperpanjang, yang harus kita perbaiki supaya betul-betul protokol kesehatan di Kota Palembang. Sektor apa aja Pak yang dioptimalkan Pak dalam perpanjangan? Sosialisasi supaya masyarakat paham ya, terkait dengan protokol kesehatan. Itu ya Pak. Oke, Aku mau nanya ininya Pak yang 8 Juli prediksi tadi. ya silakan. Prediksi. Prediksi tadi gimana? Menurut- Itu prediksi dari ilmu kesehatan masyarakat FKUNSRI pada awal sebelum kita melakukan menetapkan PSBB. Dilihatnya dari mana faktor-faktornya? Dari penyakit angka insiden penyakit sebelumnya, dari jumlah penduduk dan dari angka transmissibility dari virusnya 2,5% ya, itu dihitung dari situ, sama angka kontak rate-nya. Apakah ini berkaitan dengan masa kemarin kita Idul Fitri? Kemudian kan hasilnya baru 9 hari setelah pengambilan swab. Apakah terjadi ini? Belum mendekati Idul Fitri. Evaluasinya itu di bulan awal bulan April ya kalau nggak salah. Oke. Thank you ya. Semoga sehat semua ada. Kan 2 Juni. Ya, Di surat edaran Dinas Pendidikan itu habis 1 Juni. Maka itu direvisi, bukan sampai 1 Juni tetapi untuk 3 Juni. Terus untuk anak-anak sekolah itu memang tertulis tanggal 15. Tetapi ada dikum di situ bisa ditinjau kembali. Artinya bisa kita pastikan bahwa anak sekolah itu belum masuk di 15 Juni karena kita PSBB. Dia bisa diperpanjang sampai ke Juli dan 14 hari berikutnya. Itu jadi pemahamannya. Terus siapa saja yang masuk itu? Yang masuk itu adalah guru-guru. Kenapa guru masuk? Karena dia ingin mempersiapkan baik itu yang tes maupun persiapan kurikulum anak didiknya nanti. Karena nah, contoh rapor untuk buat rapor dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan guru itu masuk. Karena guru juga masuk kategori ASN. Dia juga harus masuk yang selama ini 3 bulan dia libur. Itu. Anak sekolah tetap dia belajar dari rumah. Di pertengahan sekolah itu Pak, guru sudah masuk Pak ya?
Guru, ya. Untuk ASN itu ya? Untuk ASN gurunya. Untuk swasta, Tapi Pak? untuk siswa tetap belum masuk, tetap belajar dari rumah. Oke. Artinya PSBB diperpanjang Pak ya? Nah, kalau itu keterangannya gugus tugas. Atau disebutnya transmisi, disebutnya transmisi. Potongan anggaran penundaan untuk COVID, Pak. Tidak ada penundaan. Ini informasi dari informasinya dari Penundaan anggaran belanja, Pak. Jangan sampai para OPD nanti sudah belanja duluan sebelum DPA turun. Tapi kalau sudah DPA turun nanti tetap boleh normal. Itu cuman jangan sampai ada belanja sebelum DPA turun. Oh, ya, benar. Tidak seperti itu. Ya. Oke. Itu kan kepala daerah. Jadi wewenangnya dikembalikan penuh kepada Iya, daerah masing-masing. iya. Tetapi kita pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi itu mengadakan pendampingan, koordinasi yang kuat untuk menuju ke sana. Ya, jadi kalau PSBB-nya sudah ini, dia akan menuju ke arah sana normal. Jadi sebetulnya new normal itu kan simple ya. Kita hidup normal dengan cara-cara yang baru, seperti kita pakai masker, ini kan, ya kan. Kemudian kita harus cuci tangan, kemudian kita harus jaga jarak, hidup kita juga harus teratur, kita harus olahraga dan sebagainya. Itu saja sebetulnya. Cuman kadang-kadang diterjemahkan punya persepsi yang beda-beda. Ya kita nggak bisa ini kan, nggak bisa sama kan. Kan ada 100 kepala ya 100 pemikiran gitu. Cukup? Terima kasih ya. Saya mengharapkan juga satu hal nih yang supaya jadi catatan yang disebut dengan gotong royong yang namanya pentahelix. Pentahelix ada 5 itu yaitu masyarakat, pemerintah, swasta, kemudian media, dengan satu lagi adalah akademisi. Ada 5. Jadi peran dari anda semua sebagai mas media ya itu juga diharapkan bisa bagaimana mensosialisasikan atau memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Gitu kan? Supaya lebih peka lagi dengan Nah, itu. Jadi kerjasama yang baik. Lah. Siap. Jadi Anda juga punya peran yang baik. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Sukses ya, sehat ya. Oh, Rahmat. Kamu agak lagi nggak Rahmat. Apa kabar? Baru.